bermajelis ilmu, dan tema yang hari ini diangkat juga cukup menarik, tips anti stres jalur langit. Saya ingin mulai dengan satu fakta. Teman-teman pernah dengar generasi strawberry? Pernah dengar ya? Ya. Generasi strawberry, kalau kita baca ternyata hampir mayoritas hari ini hinggap di kita, wabil khusus generasi Z gitu ya, Gen Z, yang hari ini mereka betul-betul mengidam-idamkan spek luar secara fisik indah sekali. Strawberry ya, atau strawberry ya teman-teman? Strawberry itu dari luarnya tampak indah gitu ya, tapi dalamnya rapuh dan mudah busuk gitu ya. Itu strawberry. Makanya teman-teman, kalau kita cuma memperhatikan masalah luaran kita saja, wallahi saya bilang, dalam Islam itu kita ini kan tidak bisa milih. Dari keluarga mana kita diciptakan, dari genetik seperti apa kita tidak bisa milih. Kita akan selalu cantik maupun tampan di depan orang yang kita cintai. Serius teman-teman. Kalau kita cuma mengedepankan pengen cantik, pengen ganteng ke semua orang, cantik itu relatif. Saya bilang, ganteng itu relatif, iya kan? Meskipun jelek itu mutlak gitu ya. Tidak ada gitu ya. Tidak ada orang jelek versi orang yang mencintainya. Tenang aja teman-teman. Cantik itu relatif. Makanya sampai saya kalau kadang-kadang ya teman-teman, ini menunjukkan bahwa perhatian kita harus ekstra. Kenapa? Generasi strawberry hari ini banyak di antara kita yang mereka cuma fokus dalam artian fisik, luarannya tampak indah gitu ya. Akhirnya dalamnya rapuh. Makanya inilah yang hari ini pengen kita bahas. Kita ingin bicara masalah, Masya Allah ya, stres gitu kan. Di dalam Islam seperti apa, Masya Allah kita akan mulai dalam beberapa menit ke depan. Kita mulai barangkali dari definisinya terlebih dahulu. Stres gitu ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, disebut stres adalah kondisi psikologis di mana seseorang mengalami tekanan hidup, maka jatuhnya stres gitu ya. Kalau di dalam Islam, yang disebut stres itu termasuk salah satu yang disebabkan karena ujian, yang ujian tersebut sebenarnya Allah sedang ingin mengangkat derajat kita. Baik, ini kaidahnya. Yang pertama definisinya adalah stres adalah kondisi psikologis di mana seseorang mengalami tekanan hidup yang berlebihan. Padahal di dalam Islam, namanya orang hidup pasti selalu ditekan. Karena itulah yang pengen Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi kita akan bahas sedikit, teman-teman. Baik. Kenapa? Kok Allah itu menguji kita? Karena Allah ingin tingkatkan level hidup kita. Gitu ya. Karena ternyata orang yang dicintai oleh Allah itu tidak selalu yang dilapangkan harta. Belum tentu. Orang yang dicintai Allah bukan selalu mereka yang dimudahkan urusan dunia mereka. Belum tentu. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah ternyata adalah mereka, salah satunya yang disebut oleh Rasulullah, riwayat Imam Al-Bukhari, man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Barang siapa orang yang diinginkan kebaikan, kata Nabi SAW, maka mereka akan diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, kita tahu orang SD kalau sudah kelas 6 diuji, dia akan naik level ke SMP. SMP diuji akan naik level ke SMA. SMA terus S1, S2, S3, S gitu ya. Baik. Semua kita akan naik level sesuai kadar ujian yang kita lewati. Makanya kadang-kadang teman-teman, ujian itu justru akan mendewasakan kita, karena kita harus garis bawahi terlebih dahulu teman-teman. Ternyata banyak orang sukses yang mereka lahir justru dari tempaan habis-habisan, bukan mereka yang hidup dalam kenyamanan. Kita nggak bisa milih dari keluarga siapa kita dilahirkan, tapi bisa milih untuk apa hidup kita hari ini, untuk kesuksesan kita ke depan. Jangan terlalu banyak menyalahkan. Ya Allah, kenapa sih kok aku diberikan ujian begitu susah? Loh, Allah itu kalau betul-betul menitikkan kita betul-betul pada posisi down, disitulah Allah pengen agar yang disebut pada diri kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu dua, teman-teman. Saya sering istilahkan, ujian itu selalu mengandung dua hal. Satu, karena Allah sayang. Dua, karena Allah rindu. Gitu ya. Ujian itu selalu, notisnya dari Allah itu indah banget. Satu, karena Allah sayang. Yang kedua, karena Allah apa? Rindu. Sayang, kenapa? Allah pengen ampuni dosa-dosa kita. Gitu ya. Dari penyakit, makanya misalkan kalau ada orang sakit, gitu ya, sakit fisik maupun hati sama aja ya, dua-duanya tidak enak gitu ya. Orang kalau sakit, ada kita disunahkan Nabi untuk mengunjungi mereka dan mendoakan, gitu ya.
Mendoakan ini sunnah yang paling utama 2D ya. Kalau kita mengunjungi orang sakit gitu ya. 1D, doakan dengan doa yang terbaik. 2D, bawakan apa? D yang kedua, duit terbanyak gitu ya. Karena dibawakan tengkleng, bakso, dan segala macamnya. Saya tanya yang makan, yang sakit apa yang jaga? Gitu ya. Yang jaga. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau konteksnya hari ini terkait tema kemahasiswaan, mungkin teman-teman hari ini merasa berat. Mungkin hari ini betul-betul dalam kesendirian. Tugas apa-apa harus sendiri. Wallahi teman-teman, inilah yang dipinginkan Allah. Allah itu sayang pada kita semuanya agar kita sibuk dalam kebaikan. Kalaulah Allah timpakan ujian, itu kenapa? Karena Allah ngerti dosa kita itu terlalu banyak, maka Allah pengen ampuni dosa-dosa kita lewat ujian yang Allah berikan. Itu satu, karena Allah sayang. Karena musibah itu salah satu asbab musababnya karena dosa. Gitu ya. Salah satu Allah itu kok jadikan musibah menimpa kita itu karena dosa. Di surat apa Allah berfirman di surah yang ke-42 ayat yang ke-30 surat Asy-Syura teman-teman. Itu Allah berfirman gini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Insyaallah ini. Wa ya'fu 'an katsir. Surah ke-42 ayat yang ke-30. Allah berfirman gini, teman-teman. Tidaklah musibah itu menimpa kita, itu kecuali karena apa? Kata Allah, karena disebabkan ulah kalian sendiri. Artinya apa, teman-teman? Allah kalau menimpakan musibah itu salah satu efeknya karena dosa, tapi tidak selalu dosa berefek menjadi sebuah musibah. Bayangkan kalau semua dosa kita jadi musibah, ngeri dong. Kita maksiat pakai mata, mata langsung cabut Allah ini gitu ya. Habis kita nanti. Tidak. Tapi dinotis Allah di ayat yang 42 ayat ke-30 itu, surat 42 ayat 30 di akhir, ternyata Allah pengen apa? Wa ya'fu an katsir. Allah pengen ampuni dosa kita yang banyak itu. Masya Allah. Jadi yang banyaknya diampuni, sekepingnya itu Allah wujudkan musibah yang menimpa kita. Ini sayangnya Allah ya. Yang kedua, teman-teman, kita nanti akan berdamai dengan masalah kita gitu ya. Kita akan berdamai dengan ujian kita. Yang kedua karena Allah rindu. Teman-teman, yuk kita masuk nih. Kalau kita berangkat dari kisah, ternyata Quran menyebutkan sepertiga isi Quran itu kisah, teman-teman. Jadi kalau saya mungkin ngobrol soal teori aja, teori itu gampang. Tapi yang susah itu kita membaca bagaimana teori itu kita terapkan dalam hidup kita. Ternyata Quran sepertiga isinya itu kisah. Ya teman-teman, yuk kita belajar kisah agar kita dapat mengambil pelajaran mahal dalam hidup kita semuanya. Teman-teman, saya angkat satu kisah. Saya mohon maaf tidak pakai materi. Saya sebenarnya itu kalau kajian lebih sering ini ya, apa namanya, ngobrol langsung dengan teman-teman agar kita dapat kebaikan yang banyak. Saya lebih sering ngobrol secara langsung gitu ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya angkat salah satu contohnya kisah Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam. Pernah dengar nama Nabiullah Yakub? Pernah kenal? Belum ya, gitu ya. Kenalannya di mana? Gitu ya. Nah, kita cuma tahu dan kita sebatas apa namanya mempelajari sejarahnya, gitu ya. Tahu ya. Kalau belum pernah dengar kebangetan orang saya cuma habis bilang Nabi Yakub, masuk nggak pernah dengar, gitu ya. Baik. Nabi Yakub itu beliau perhatikan. Sarah ternyata stres itu gak cuma dialami oleh setiap hanya manusia biasa saja. Bahkan Nabi dan Rasul pun pernah mengalami fase ini. Masya Allah. Tapi indah sekali cara Nabi dan Rasul untuk apa ya, menyikapi masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Nabiullah Yakub itu punya anak. Salah satu anak beliau namanya siapa? Yusuf alaihissalam. Ini banyak perempuan kalau sudah hamil 4 bulan, 5 bulan kok ketahuan cowok. Biasanya banyak ibu-ibu yang kemudian bacakan surat Yusuf. Kenapa? Biar anaknya ganteng. Loh itu belum hatam Quran gitu ya. Belum hatam surat Yusuf. Yusuf itu nggak cuma ganteng. Yusuf itu ganteng, iya. Gara-gara ganteng. Saudaranya semua iri kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf itu iri itu ngeri ya teman-teman. Naudzubillah, ini penyakit hati. Iri itu SMS, hasad itu ya. Padahal kita mohon perlindungan sama Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad di surat Al-Falaq itu ya. Dari kejahatan orang yang iri ya Allah. Kenapa? Iri itu menghancurkan. Iri hasad dalam keburukan. Artinya kita pengen nikmat orang lain hilang atau kita nggak seneng orang lain dapat nikmat itu iri. Rumusnya 3, SMS. Seneng melihat orang lain susah,
susah melihat orang lain senang kayak gitu ya. Contohnya gini, teman-teman beli NMAX gitu ya, temennya teman-teman beli Paramek gitu ya. Itu berarti bermasalah gitu ya. Baik, jadi teman-teman. Makanya saya ingin bilang, kalau kita nggak pengen hasad, jangan terlalu banyak melihat nikmat yang orang lain Allah berikan. Kita akan selamat dari yang namanya apa? Iri, dengki dengan orang lain. Artinya jangan melihat kenikmatan. Orang kita itu kan sukanya lihat hasil, nggak lihat proses. Kalau kita lihat proses, wallahi akan hadir motivasi dalam diri kita untuk berangkat lebih baik. Teman-teman, Nabi Yusuf itu dilempar ke sumur. Mau anaknya nanti dilempar ke sumur kalau bacakan surat Yusuf? Gitu ya. Tidak mau ya. Yang kedua, Nabi Yusuf itu dijual jadi budak. Nabi Yusuf itu, Masya Allah, ketika dibuang, Nabi Yusuf itu hilang. Nabi Allah Yakub itu dalam puncak betul-betul stres. Betul-betul sedih. Kenapa? Kehilangan anak yang salah satu dicintai oleh beliau. Namanya siapa? Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena saudara-saudaranya iri gitu ya. Kemudian dilempar ke sumur. Sampai beliau disebutkan buta. Masya Allah. Kemudian ketika beliau menangis, Allah berfirman di dalam surat Yusuf. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ternyata nangis termasuk salah satu naluri kita sebagai manusia untuk mencurahkan masalah yang hari ini kita rasakan. Masya Allah. Wabil khusus laki-laki, teman-teman yang barangkali nanti akan berpasangan gitu ya. Penting, mempelajari komunikasi itu penting sekali. Jadi kalau perempuan itu sama laki-laki beda cara penyelesaiannya. Perempuan itu kalau punya masalah, mereka akan cari telinga untuk mendengarkan curahan hatinya. Itu perempuan. Serius, ya nggak? Gitu ya. Kalau laki-laki, mereka akan bersendiri, menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Itu laki-laki. Makanya laki-laki itu tidak bercerita. Iya nggak? Gitu ya. Tidak bercerita. Langsung sat-sat dan seterusnya. Kalau perempuan tidak. Butuh pendengaran. Butuh telinga untuk mendengarkan curahan hatinya. Masya Allah. Nah ya teman-teman, kalau ada perempuan nanti yang jadi pasangan hidup kita, misalkan nanti ya, itu kemudian nangis. Kemudian laki-laki bilang, ngapain sih dek kamu nangis? Masalah, konflik bisa muncul, gitu ya. Orang lelaki yang dipuja dan dipuji oleh wanita ternyata bukan laki-laki yang bukan mengatakan ngapain sih kamu nangis, bukan. Tapi laki-laki yang dipuja oleh wanita adalah mereka yang menyediakan sandaran terbaiknya untuk menangis sampai tuntas di bahunya, di sandarannya. Masya Allah, itu lelaki luar biasa. Masya Allah. Perhatikan di surat Yusuf ayat 86, apa kata Nabi Allah Yakub kepada, Masya Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Allah Yakub di surah Yusuf ya, ayat yang ke-86, ini curhatan Nabi Yakub kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat yang ke berapa? 86. Allah berfirman gini, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." وأعلم ما من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Allah berfirman, Nabi Yakub itu Masya Allah. Innama, hanyalah kata Nabi Allah Yakub. Ashku bati wa huzni. Aku mengajukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Ternyata masalah pun menimpa kepada para nabi dan rasul. Ya. Apa yang hikmah kita bisa ambil kehilangan? Maka solusinya adalah coba ambil waktu curhat langsung kepada zat yang tidak pernah mengecewakan kita sama sekali. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat paling indah, teman-teman. Kalau punya masalah, sebelum curhat ke siapapun, curhat dulu kepada siapa? Allah. Insya Allah akan tenang, teman-teman. Tidak perlu mencari validasi dengan orang lain, gitu ya. Cukup percayakan segala sesuatunya kepada Allah. Kalau belum cukup, ini penting, curhat dalam psikologi boleh, gitu ya. Dan ini dibutuhkan sebagian orang untuk paling tidak eh, apa namanya, ketika kita punya masalah, kemudian share kepada orang lain, pastikan ya, kalau curhat kepada orang yang kita percayai, bukan kepada netizen di media sosial kita. Paham ya dari sini ya? Ini pesan pertama yang Allah ingin sampaikan tentang kondisi Nabi Allah Yakub alaihissalam. Yang kedua, saya
langsung sambung tentang kisahnya Nabiullah Muhammad SAW. Itu salah seorang nabi dan rasul yang terbaik. Pasti ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia terbaik. Dan nanti riwayat sahih itu ya, sepakat para ulama, nanti surga akan diketuk pertama kali, pintunya terbuka oleh siapa? Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata teman-teman, kita belajar dari Nabi Muhammad SAW, beliau ternyata teman-teman ketika lahir sudah dalam kondisi yatim, ayahnya meninggal dunia. Masya Allah. Kemudian disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Dari Sa'diyah itu salah seorang apa namanya suku dalam bangsa Arab yang memang sukunya ini termasuk suku yang sering untuk mengambil di kota-kota di bangsa Arab untuk mengambil anak-anak yang dilahirkan untuk dipersusui oleh mereka, kemudian dikembalikan. Ini sekali lagi adat ya teman-teman, tapi ini adat untuk menjaga karakter dan bahasa Arab yang betul-betul masih murni di tengah kehidupan mereka. Masya Allah, ternyata Nabi lahir sudah dalam kondisi yatim. Yang kedua, dihasuh oleh Halimah 4 tahun, kemudian di tahun yang berikutnya 5, 6, ibunya juga dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Ternyata kakeknya juga Allah ambil di usia 8 tahun. Abu Talib, ketika di puncak kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada dia, ternyata Allah juga ambil. Kenapa teman-teman? Ini hikmah. Sampai Abu Talib itu dan Ibunda Khadijah itu diambil dalam waktu yang bersamaan di tahun ya. Mohon maaf, tahun bersamaan. Maka disebut tahun itu disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Kenapa? Karena di waktu tahun itu Nabi SAW ternyata mengalami masalah yang begitu besar, dan saat itu beliau betul-betul mengalami masa kehilangan orang yang sangat beliau cintai. Dan itulah yang ingin Allah berikan kepada Nabi yang paling mulia. Kenapa? Allah nggak ingin manusia paling mulia bergantung dengan selain siapa teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah, ini hikmah besar bagi kita semuanya. Ternyata Nabi itu pernah mengalami rasa kecewa yang betul berlebihan. Ketika kapan salah satu kekecewaan beliau ketika beliau ke Taif, teman-teman pernah dengar ke Taif? Beliau dakwah kepada Bani Thaqif, tidak ada satupun orang yang mau menyambut dakwah Nabi. Jadi kalau saya nih ceramah, satu orang saja nih dengar ceramah saya bersyukur. Nabi pernah ngalami satu kondisi beliau ngajak orang baik, tidak ada yang mau satupun dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Oke teman-teman, hikmahnya apa? Nabi itu ketika beliau dizalimi di Taif, ternyata di puncak kekecewaan beliau kecewa tapi tidak mendoakan buruk. Masya Allah, beliau dilempari tapi beliau tidak pernah membalas apa yang mereka lakukan. Beliau cuma berdoa kepada Allah dan beliau berharap agar keturunan Bani Saqif melahirkan anak-anak keturunan yang baik dan melanjutkan kebaikan dalam Islam yang mulia. Allah berikan kepada mereka semuanya. Nah ya teman-teman, pelajaran untuk kita semuanya Gen Z ya, wabil khusus jika kita merasa ini penting, tertolak dan tidak dihargai. Seperti kalau teman-teman di mahasiswa mungkin kalau punya ide tidak dipakai ide kita misalkan gitu ya, sekarang sedang merantau jauh dari orang tua, yakini, syukuri teman-teman. Konsep bersyukur dalam Islam itu jangan lihat nikmatnya orang lain dalam urusan dunia yang lebih tinggi dari kita, tapi lihat orang yang di bawah kita agar kita betul-betul bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin teman-teman capek, iya, lelah, iya, tapi yakini teman-teman, mungkin lelah kita hari ini Allah sudah siapkan hadiah terbaik. Kalau kita nggak mau diuji, sederhana kok. Pengen nggak diuji, gampang. Nggak usah hidup. Gitu ya. Kalau masih hidup, berarti selama itu kita akan selalu diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang akan mendewasakan diri kita. Bukankah banyak hari ini ya, teman-teman, orang yang umurnya mungkin dewasa, tapi sifatnya belum dewasa sama sekali. Kadang masih ML-an gitu ya, Mobile Legends gitu ya, masih FF-an gitu ya. Kayaknya usianya sudah tua, tapi ternyata karakternya masih karakter bocah. Gitu ya. Ya teman-teman, tips yang hari ini kita bahas insya Allah dalam beberapa hal kita sudah jabarkan stres. Ternyata stres tidak hanya terjadi di kita, manusia biasa, bahkan Nabi dan Rasul pun diuji. Tapi ketika ujian itu hadir, ternyata itulah cara Allah satu, sayang mengampuni dosa-dosa kita. Karena ujian itu nggak selalu berujung dengan keburukan ya. Nikmat itu juga ujian loh teman-teman. Kaya ujian, nggak punya apa-apa juga ujian, cantik ujian, serius ya nggak? Ya, baik, jelek ujian juga gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita belajar, kita beriman kepada Allah, nggak cuma ganteng, tampan, nggak cuma cantik,
Tapi insya Allah cantik luar dalam Allah berikan kepada kita semuanya. Tampan luar dalam Allah akan berikan kepada kita semuanya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali tips anti stres gitu ya, jalur langit, insya Allah ini. Baik, kita akan bahas. Oke, kita sudah bahas apa sih stres itu? Kondisi psikologis di mana kita betul-betul ditekan. Tapi ingat teman-teman, semakin orang itu ditekan, semakin dia dewasa. Inilah cara Allah mendewasakan kita. Dan semakin kita diuji karena Allah rindu. Inilah yang Allah ingin. Kenapa? Agar kita itu bergantung dan berharap hanya pada Allah. Karena berapa banyak di antara kita yang dalam kondisi sehat kita lupa maksiat sama Allah. Ketika Allah timpa sakit, kita taubat kepada Allah. Selesai sakitnya, ternyata kita kembali kumat maksiat kembali kepada Allah. Waliyadzubillah. Maka yang pertama teman-teman barangkali yang bisa kita tawarkan untuk menjadi obat tips anti stres, anti galau yang bisa kita lakukan adalah perbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman? Karena ternyata Allah jadikan dengan mengingat Allah itu Allah akan tenangkan hati kita. Kalau mengingat manusia itu nggak enak teman-teman, iya nggak? Apalagi orang yang punya utang sama kita, wes nggak enak belas gitu ya. Pas hutang kayak kucing, pas diminta bayar kayak singa gitu ya. Waliyadzubillah. Makanya berharap sama manusia itu kekecewaan yang paling disengaja. Gitu kan? Tapi kalau berharap kepada Allah, sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Dan Allah, tidak ada sesuatu yang Allah inginkan kecuali kebaikan kepada hambanya. Kalau manusia mungkin ada tendensi-tendensi ingin sesuatu yang dimanfaatkan dari diri kita. Tapi Allah tidak. Gitu ya. Secinta apapun ibu kita bahkan kepada kita, wallahi lebih sayang Allah kepada kita semuanya. Karena ada keterbatasan yang tidak bisa dilakukan ibu dan itu Allah mampu untuk melakukannya kepada kita semuanya. Maka yang pertama perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman kalau punya masalah katakan, "Hai, masalah sebesar apapun masalah yang engkau hari ini hadir dalam hidupku, sering-sering ngobrol sama diri ya teman-teman. Sering-sering ngobrol dalam kesendirian, tidak apa-apa. Ngobrol sama hati itu melegakan insya Allah. Wahai masalah sebesar apapun engkau, aku punya Allah yang jauh lebih besar dari engkau. Masya Allah, gitu ya. Insya Allah lebih menenteramkan hati kita. Allah juga berfirman itu di dalam surah Ar-Ra'd ya, surah yang ke-13, teman-teman, ayat yang ke-28. Allah berfirman gini, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kata Allah ini, ayat yang ke-28 yang ini masuk nih. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Semuanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teman-teman, kalau tenang, masalah tenang itu ternyata yang paling mahal, teman-teman. Ternyata kalau kita baca data hari ini, negara yang paling banyak bunuh diri itu mana, teman-teman? Salah satunya kalau di Asia, Jepang, teman-teman. Yang kedua, Korea Selatan. Korea Selatan yang hari ini diidam-idamkan para ciwi-ciwi gitu ya. Dengan drakornya, dengan putih-putih tampan dan cantiknya gitu kan. Pengen kan kiblatnya seperti orang Korea. Gitu kan. Sampai saya punya murid di SMA itu, gara-gara kiblatnya Korea, pengen semuanya wajah harus putih gitu ya. Karena ininya minim gitu kan. Akhirnya ada yang dirawat cuma bagian wajahnya tok gitu ya. Yang lain enggak gitu ya. Akhirnya yang putih cuma wajahnya, yang lain coklat gitu ya. Akhirnya kayak apa? Tai cica gitu ya. Waliyadzubillah. Maka sekali lagi teman-teman, coba kalau punya masalah katakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Engkau ya Allah. Kecuali karena Engkau ya Allah. Nah, gitu ya. Teman-teman, yang pertama adalah apa? Memperbanyak hubungan zikir, sering menyebut Allah. Allah itu kalau kita sebut semakin senang Allah kita sebut. Allah semakin kita mintai, semakin senang Allah kepada kita. Tapi kalau manusia itu beda. Manusia semakin kita mintai, semakin nggak senang sama kita. Serius, teman-teman. Iya nggak? Kita main ke kos teman sekarang mungkin dijamu, senyum. Tiap hari kita ke situ, batin dia gitu ya. Ini orang kayak kelaparan gitu ya. Waliyadzubillah gitu ya. Ayo teman-teman, zikir kepada Allah. Ini solusi anti galau, anti stres yang pertama ditawarkan Quran kepada kita semuanya. Yang kedua, teman-teman, curhat kepada Allah. Jadi saya baca dalam psikologi ternyata kecenderungan laki-laki itu berbeda dari perempuan. Setuju nggak perempuan saya tanya kalau laki-laki itu ternyata caperan, ya nggak? Gitu ya.
Setuju nggak? Ya, saya laki-laki gitu ya. Saya yang kecenderungannya caper, cari perhatian. Kalau perempuan itu kecenderungannya apa? Ini sekali lagi dominannya ya, tidak semuanya tapi ya. Wanita itu ternyata kecenderungannya baperan gitu ya. Jadi hati-hati perempuan jangan mudah gampang baper, jangan. Caper itu laki-laki kalau tidak ada perempuan sholatnya cepat banget. Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Kayak orang naik motor gitu ya. Ada perempuan yang pengen diambil hatinya, sholatnya sudah slow motion on. Gimana? Allah Akbar. Gitu ya, teman. Yang perempuan jangan buru-buru baper. Bapernya boleh, capernya boleh, tapi tinggikan value kita. Caper bapernya sama Allah dulu lah, gitu ya. Gimana bahayanya kalau caper baper dalam urusan yang remeh? Contoh nih mbak-mbak nih, gitu ya. Ya, dengar laki-laki baru ngaji, giliran ada orang kan laki-laki mulai caper on kan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, itu indah gitu ya. Bismillah. Yang laki-laki sudah mulai tinggi, yang perempuan, ya Allah, calon imamku. Astagfirullah gitu ya. Teman-teman tinggikan value kita gitu ya. Baper, curhat, cari perhatiannya ke Allah. Gimana? Ini yang kedua ini. Kalau kita pingin hati kita tenang, stres kita hilang gitu ya. Konsep Islam mengajarkan yang kedua, terbanyak curhat kepada Allah. Wabil khusus di waktu-waktu terbaik di mana tidak ada orang kecuali hanya kita dan Allah yang membersamai kita. Nikmat sekali. Gimana caranya teman-teman? Ketika jam 3 malam, pagi dini hari ya, kita bangun ketika jutaan orang tidur, kita ngapain? Bangun. Ngapain? Pipis. Gitu ya. Bangun tahajud, mohon sama Allah. Ya, saya buat konsep teman-teman kalau tahajud itu enggak usah yang levelnya tinggi-tinggi dulu, langsung 10 rakaat, enggak usah. Mulai dari yang kita mampu dulu. 2 rakaat tutup satu witir. Atau kalau nggak mampu satu witir, 1 rakaat saja boleh, gitu ya. Tapi masa ya kita minta elit sama Allah, tapi sholat sulit, gitu ya. Baik, ini konsep yang kedua, perbanyak teman-teman curhat kepada Allah wabil khusus di waktu sepertiga malam kita. Yang ketiga, teman-teman, kalau kita pengen dihindarkan stres dalam hidup kita, ini konsep dalam Islam mengajarkan kepada kita semuanya, wabil khusus teman-teman yang di Thailand barangkali ya gitu ya. Ya, maka yang ketiga coba perbanyak tilawatil Quran. Tilawah Quran gitu ya. Tonton tilawah Quran. Ini insya Allah menjadi penenang hati kita. Penenang hati itu mahal. Saya bilang ya, Jepang itu ternyata di tengah teknologi yang betul-betul melesat tinggi, ternyata Masya Allah ya, angka kematian bunuh dirinya tinggi. Korea yang Masya Allah ini ya, 2/3 penduduknya WiFi gratis, teman-teman. Kita kan kalau di Indonesia mau WiFi gratis harus mampir ke warung makan dulu, pesen es teh gitu ya, sambil minta password WiFi gitu ya. Di Korea enggak, gratis. Ternyata, Masya Allah ya, yang tampan-tampan itu, yang cantik-cantik itu kita lihat. Ternyata ketika mereka hari ini mungkin gitu ya, operasi plastik gagal sedikit, sudah bunuh diri. Kenapa? Standar ukuran kita manusia. Baik teman-teman, ini konsep. Kalau kita pengen masalah kita tidak menghancurkan diri kita sendiri, jangan satu overthinking, overthinkingnya diperkecil, karena yang membuat masalah kita besar itu kadang-kadang reaction kita sendiri yang terlalu berlebihan menanggapi apa masalah yang hadir dalam diri kita. Yang kedua, teman-teman jangan lesu. Kenapa? Karena Allah itu kalau sudah menimpakan satu ujian, wallahi saya bilang demi Allah, tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah itu kecuali cuma diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata harusnya teman-teman, harusnya nih ya, Ibu dosen yang kami hormati, harusnya yang paling banyak eh, bunuh diri itu harusnya di mana? Di Palestina, iya nggak? Palestina. Kenapa? Karena sedang peperangan terjadi tiap hari, dentuman bom mereka dengar. Harusnya terbanyak, tapi kan enggak. Terbanyak di Palestina itu kan meninggal dunia karena hujan bom, peluru, dan sebagainya. Kenapa? Mereka punya sandaran. Siapa sandaran mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita punya sandaran, teman-teman. Salah satu yang membuat hati kita tenang adalah tilawah Al-Quran. Baca Quran. Semampu kita ya, teman-teman. Mulai dari satu ayat. Kenapa? Karena kata para ulama, afdalu dzikr bitilawatil Quran. Sebaik-baik cara kita mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran.
Teman-teman kalau baca Quran itu sedang Anda bayangkan, Anda sedang ngobrol sama Allah. Gitu loh teman-teman. Gitu ya. Kalau orang lari dari diri kita, ya manusia. Manusia itu terbatas. Allah tidak terbatas. Satu hal yang tidak mungkin Allah bisa lakukan. Satu hal ya, Allah tidak bisa lakukan. Apa teman-teman? Satu hal. Allah tidak bisa mengingkari apa? Janji-janjinya. Tenang. Apa namanya? Innaka la tukhliful mi'ad. Itu Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan apa? Mengingkari janji-janjinya. Tenang, teman-teman. Janji Allah pasti gitu ya. Pasti. Cuma sekali lagi memang praktiknya agak kita perlu pembiasaan dan pembiasaan. Yang keempat, teman-teman, obat apa namanya? Stres anti galau kita yang bisa kita tawarkan oleh pembahasan para ulama. Yang keempat adalah apa? Perbanyak doa dengan penuh keyakinan. Teman-teman, kenapa kok kita stres? Karena barangkali kita ini membanding-bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Padahal porsi ujian itu sudah Allah takar. Tidak mungkin meleset. Allah itu maha baik, tidak mungkin buruk penempatannya. Allah itu maha tahu, tidak mungkin salah. Tinggal kita itu ikhlas. Ikhlas itu bab ridho, teman-teman. Ya, ikhlas itu masalah ibadah dan dalam pelaksanaan takdir itu masalahnya ridho. Sejauh apa ridho kita kepada Allah. Ya, takdir terbaik ini adalah apa yang hari ini kita jalani. Hadiah terbaik adalah takdir yang nanti Allah akan berikan kepada kita. Yakin skenario Allah pasti yang terbaik. Gitu ya. Pasti. Teman-teman yang hari ini dikuliahkan Allah kok diizinkan bisa masuk UMS, yakin deh. Saya tuh dulu pernah serius ya, ingin masuk negeri. Ternyata sudah dapat undangan, tapi saya ngambil pilihan yang nggak linear, padahal yang pilihan yang kedua ini sudah pasti diterima, tapi saya coba tertarik karena nilai saya juga, alhamdulillah agak tinggi waktu itu ya. Akhirnya tertarik, malah pilihan yang pertama nggak selinier, langsung di cut, pilihan kedua juga nggak diambil. Ya sudah, ternyata saya ditakdirkan Allah masuk UMS, dan betul-betul barokahnya luar biasa. Ternyata masuk UMS, saya betul-betul dapat relasi luar biasa dan bukan karena hebatnya diri saya, ini termasuk salah satu yang paling bekerja bagi hidup saya adalah doa orang tua saya. Makanya teman-teman, doa yang keempat ini salah satu obat stres kita dan harus doa itu dengan keyakinan. Tidak boleh kita berdoa sama Allah, ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki. Jika engkau menghendaki itu kayak nggak percaya sama doa kita. Serius teman-teman. Doa yang yakin, yang serius. Doa wal ibadah. Doa itu kita nggak dikabulkan saja. Itu sudah jadi ibadah. Tenang aja gitu ya, tenang. Yang penting itu kita selalu mengayuh. Itu sepeda kita. Kenapa? Doa itu ibarat kita sedang mengayuh kan. Kita harus terus mengayuh sepeda kita sampai kepada tujuan kita. Yang membuat kita nggak sampai kepada doa kita, tujuannya Allah kabulkan. Kenapa? Karena kita belum selesai dengan tujuan kita, kita sudah putus asa dengan doa-doa kita. Tidak boleh. Namanya apa? Bersuudzon kepada Allah. Yakin apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik Allah siapkan untuk kita semuanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering-sering berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang barangkali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, kalau tidak salah ayat yang ke-8 teman-teman ya. Coba dibuka. Allah berfirman, la Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Betul ya, surah Ali Imran ayat yang ke-8. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami tuzi qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Hidayah itu teman-teman yang akan memudahkan urusan kita, teman-teman. Insya Allah ya. Jadi kita kalau punya masalah tapi kita hikmah, oh di balik masalah ini ada hikmahnya ini. Saya dulu masuk UMS mungkin awalnya agak kecewa, ternyata dahsyat luar biasa. Awalnya betul-betul kecewa, tapi saya bilang UMS termasuk salah satu kampus terbaik swasta yang betul-betul akan mengembangkan potensi diri kita kalau kita mau. Cuma yang kadang-kadang tidak berkembang itu karena kita yang nggak mau, gitu ya. Waliyadzubillah. Nah, teman-teman syukuri saja, ini kaidahnya ya. Jalani saja prosesnya. Yang kedua, Pak, syukuri apa namanya? Nikmati juga hasilnya. Jangan lupa dinikmati dong. Jangan cuma berjuang saja. Nanti kita letih nanti ya. Sering-sering buat apresiasi pada diri, gitu ya. Terima kasih diri, engkau telah lewati ujian begitu banyak, gitu ya. Kita akan di puncak apa yang kita inginkan nanti insya Allah. Ya, kemudian yang ketiga, syukuri apa adanya. Ini tiga konsep teman-teman. Kalau kita ingin bahagia hidup kita, satu, jalani saja prosesnya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jalani saja. Yang kedua, nikmati hasilnya. Jangan lupa berikan senyuman terbaik di orang-orang yang membersamai kita, gitu ya.
berikan hasil yang terbaik apapun yang diamanahkan kepada kita, pastikan kita juga menikmati hasilnya, gitu ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah apa, teman-teman? Syukuri apa adanya. Jangan bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Saya berani katakan, setiap kita yang dilahir itu tidak dilahirkan Allah tanpa potensi. Tidak mungkin Allah lahirkan tanpa potensi. Semua kita dilahirkan dengan potensi kita masing-masing. Ada yang hebat dalam tulisan karya ilmiah, ada yang hebat dalam matematika tapi nggak hebat dalam bahasa, misalkan gitu ya. Semua kita punya potensi masing-masing. Tinggal kembangkan dan jalani semua prosesnya. Allah akan tuntun kita di versi terbaik kita, insya Allah. Yang terakhir, yang kelima, kalau kita ingin obat stres kita jalani, teman-teman. eh, yang keenam, deh ya. Yang terakhir, yang keenam nanti, insya Allah. Yang kelima, jangan lupa lakukan. Kita bertahan apa dengan apa yang sudah kita jalani itu sudah dahsyat, teman-teman. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu artinya berserah ya. Berserah itu berarti sudah ada ikhtiar dan doa. Tugas kita itu ikhtiar yang terbaik. Hasilnya serahkan pada Allah. Itu bukan ranah kita, gitu ya. Kalau A, tujuan kita kok belum dikabulkan, yakin B mungkin solusi terbaik dari Allah, gitu ya. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah, bahkan orang yang sabar itu, kalau ada orang yang bilang sama kita, aku selalu bersamamu, seneng nggak kita? Orang tua kita bilang, aku selalu bersamamu, nak. Seneng nggak? Seneng banget, gitu kan? Ini Allah yang berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Dalam riwayat lain, surah Ali Imran ayat 146 itu Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang-orang yang sabar. Bayangkan, Allah bilang, I love you kepada kamu yang orang-orang sabar hari ini. Ayo teman-teman, syukuri ya, syukuri perjalanan yang hari ini Allah hadirkan. Ini jangan-jangan teman-teman Allah takdirkan jadi orang sukses nanti. Makanya nikmati saja prosesnya, jalani saja prosesnya, nikmati hasilnya, syukuri apa adanya. Yang terakhir teman-teman, kalau kita ingin stres kita hilang, kalau kita berlalu, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini cara salah satu obat paling hati paling ampuh. Teman-teman, kalau hati merasa sendiri, curhatkan pada orang tua. Insya Allah jadi kekuatan gitu ya. Saya kalau dulu kuliah itu sempat down, saya merasa tidak mampu, orang tua saya yang itu selalu motivasi saya. Itu kata-katanya deep banget selalu disampaikan ke saya. Oh, kemarin kamu bisa lalui. Insya Allah, tidak usah terlalu berlebihan gagas gitu ya. Tidak usah terlalu berlebihan apa? eh, Terlalu berlebihan memikirkan masalah yang terjadi, jalani saja, insya Allah nanti Allah mudahkan sendirinya. Masya Allah, itu saya pegang kata-kata ibu saya, ternyata Alhamdulillah, S1 lulus 3 tahun 2 bulan. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah S2 bisa selesai 1 tahun, lebih sebentar karena bisa berbit jurnal ilmiah, Masya Allah. Semuanya bukan karena diri kami yang hebat, wallahi bukan, tapi karena doa orang tua kita yang bekerja paling dalam. Itu teman-teman semuanya, bahwa terakhir saya closing statement. Belum ya, nanti closing statement lagi saya conclusion, saya simpulkan apa yang hari ini kita bahas, teman-teman. Semua kita akan didewasakan dengan ujian kita masing-masing. Jangan bandingkan nikmat-nikmat kita dengan nikmat orang lain yang lebih tinggi. Kita nggak akan bersyukur nanti. Dan jangan bandingkan ujian yang kita alami dengan ujian orang lain. Kenapa? Nanti kita akan mencela dan mencerca Tuhan kita yang maha baik, mengatur skenario terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita, teman-teman, kok Allah uji mungkin tampak bagi kita. Kenapa sih selalu aku ya Allah? Mungkin seperti itu. Tapi itulah cara Allah untuk menjadikan kita levelnya lebih tinggi di atas rata-rata yang Allah ingin berikan kepada kita semuanya. Maka sekali lagi, rumusnya 3, teman-teman. Jalani prosesnya, apapun lalui. Yang kedua, nikmati hasilnya. Jangan lupa dinikmati ya. Kadang-kadang ya dibuat ibadah, sedekah, kadang-kadang dibuat rehlah, piknik gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya. Sekali. Yang penting jangan tiap hari piknik gitu ya. Habis waktu kita nanti, habis uang kita gitu ya. Yang ketiga, jangan lupa syukuri apa adanya. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita ketika kita ditimpa masalah, ujian. Semoga ujian itu bukan membuat kita jauh dari Allah, tapi ketika kita menghadapi ujian begitu berat, justru kita semakin mendekat dengan zat yang telah memberikan ujian, dan solusi itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Inna nasra ma'as sabr. Masya Allah itu ya. Wa innal faraj ma'al karb gitu ya. Wa innal karb ma'as itu di apa namanya? Hadis arba'in gitu ya. Nah, hadis ke-19 teman-teman bisa buka itu ya di Google, nanti itu hadis tentang takdir, agar kita lebih berdamai dengan takdir, dan sekali lagi apresiasi diri kita agar kita semakin bahagia menyikapi apa yang hari ini sedang kita jalani. Barakallahu fikum.
Saya kembalikan kepada Mbak Sena, dosen kita yang semoga Allah berkahi selalu, Ibu Kusuma, semoga Allah berkahi selalu, dan teman-teman semuanya semoga sukses selalu dalam kebaikan. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Ini saya tidak menyangka kajiannya ternyata Gen Z sekali ya Ustadz. Jadi saya pun menangkapnya, biarpun saya milenial akhir, saya menangkapnya tetap nyambung gitu karena bahasanya TikTok sekali, Masya Allah. Eh, Baik, teman-teman, materi dari Ustadz Daud untuk hari ini sudah cukup. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Raise hand boleh, nulis di obrolan juga boleh. Ini Silakan. ada yang raise hand, Ustadz. Intan Oke, boleh. Marisa. Silahkan, Intan Marisa. Baik, terima kasih Bu Sena atas kesempatannya. Ustadz, izin Waalaikumsalam. bertanya. Ya, oke. Silakan Mbak Intan. Ya, bismillah. Ustadz, saya itu kadang suka galau. Kan Ya, katanya kalau Allah itu akan meridhoi hambanya yang sedang menuntut ilmu. Nah, saya itu kan sebetulnya juga awalnya kuliah itu niatnya benar-benar untuk belajar gitu. Tapi ternyata ketika saya mendapat tugas banyak, apalagi kalau ujian terus hasilnya tidak maksimal atau tidak sesuai dengan ekspektasi itu, saya suka sebel sama keadaan gitu, Ustadz. ya. Eh, saya bahkan kadang tuh kalau sholat tuh jadi bertanya gini, ya Allah kok gini, gimana ya Allah gitu. Terus kalau seperti itu, bagaimana Ustadz? Apakah saya terhitung dapat pahala atau justru jadi dosa ya karena saya banyak mengeluh Ustadz? Maksudnya Ya, kan kalau itu juga manusiawi gitu loh Ustadz. betul. Ya, betul. Sudah? Baik. Ustadz. Masih Mbak Intan? Sudah cukup Ustadz pertanyaannya Oh, itu. baik. Teman-teman bisa dibuka surah yang ke-70, surah Al-Ma'arij ya, teman-teman. Ini pertanyaan barangkali mewakili secara umum kita semuanya pasti mengalami masa ini. Surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, ayat yang ke-16 ya. Mohon maaf, ayat yang ke, bentar. Innal insana khuliqa halu'a. Oh ini, ayat yang ke-19, mohon maaf. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Betul ya. Ayat yang ke-19. Saya bacakan teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a." Berarti kan ayat 19 dan 20. Surah ke-70 ayat 19 dan 20. Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu Allah berikan sifat halu'a. Halu'a itu apa? Suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ini langsung klaim vonis dari Allah bahwa setiap kita secara umum seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Sama, Mbak. Gitu ya. Semua kita barangkali pernah mengeluh, ya Allah, kenapa kok seberat ini ya Allah. Tapi teman-teman, kalau kita berhenti di tengah jalan dengan apa yang hari ini kita sedang jalani, ya prinsipnya gini ya, selesaikan semua yang sudah kita mulai. Selesaikan. Bismillah. Ya, saya sering sampaikan juga di mana-mana, mulai segala sesuatu dengan Allah dulu. Bismillah. Jadi menuntut ilmu kerjakan dulu karena Allah. Bismillah. Tadi sudah bangun niatnya karena Allah sudah bagus. Yang kedua perbarui niatnya lagi. Saya kalau sempat putus asa, itu selalu yang muncul di hati saya. Ya Allah, niat saya awal ingin membuat senyuman terindah di orang tua saya. Orang tua saya itu di 3K3 sanitasi, waktu itu masih di PNS dalam pengelolaan lembaga BUMN waktu itu ya. Sekarang jadi pimpinan di rumah sakit di Kota Solo gitu ya. Saya tidak sebutkan rumah sakitnya gitu ya. Nah, ibu saya itu pengen anaknya minimal harus ada yang S2. Bayangkan. Saya eh, agak khawatir iya, tapi sejak awal itu ada satu dosen yang motivasi hidup saya. Siapa yang pengen lulus 3,5 tahun, saya bilang, saya Ustadz, saya Pak dosen saya ngomongnya Ustadz ya waktu itu ya. Saya Ustadz, insya Allah, saya 3,5 tahun. Itu saya tulis di kamar tidur saya, wishlist saya, Masya Allah. Waktu di semester 6 agak mulai ragu, ternyata
Allah betulkan skenario terbaiknya. Saya bermohon 3,5 tahun lulus kuliah, ternyata lebih cepat daripada itu, dan itu di luar ekspektasi kita. Makanya ngeluh itu wajar, bukan berarti ngeluh nggak boleh. Tapi ngeluh paling baik adalah ketika kita ngeluh kepada Allah. Jangan sampai ketika kita ngeluh, karena dalam ilmu psikologi itu cara mengeluh itu adalah salah satu cara melapangkan masalah kita. Serius, ya nggak? Kita kalau punya masalah besar, masalah yang begitu berat untuk hidup kita, kita share ke orang yang kita percaya, itu sudah melapangkan hati kita. Meskipun nggak ada solusi, meskipun cuma didengar aja, itu sudah nyaman. Tapi level tertinggi, seperti yang kita baca tadi di surah Yusuf ya, ayat yang ke-86, tentang curhatnya Nabiullah Yusuf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surat Yakub ya, ayahnya Nabi Yusuf. Yakub ketika kehilangan anaknya Yusuf dan berkata kepada Allah, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Coba resapi ayat ini teman-teman. Ya Allah, hanyalah kesusahanku, kesedihanku, hanya Engkau yang aku adui ya Allah. Luar biasa ya teman-teman. Akhirnya Allah pertemukan dengan Nabi Allah Yusuf. Yusuf di puncak kebahagiaannya menjadi seorang raja. Semua saudaranya dimaafkan oleh Yusuf. Jadi di puncak tertinggi orang ketika telah menyelesaikan masalah-masalah yang Allah berikan kepada hidup kita semuanya. Makanya satu, sudah baik tadi niatnya karena Allah. Yang kedua, coba ditajdid, bahasa Muhammadiyah ini. Sering-sering diperbarui lagi. Kalau sempat futur, lesu, udah manusiawi itu Mbak. Tapi lesunya jangan lama-lama. Perbaiki niat kita lagi agar, apa namanya, agar niat kita mulus kembali, agar semangat itu ada kembali. Ada orang-orang yang harus kita bahagiakan. Yang ketiga, kalau kita sudah selesaikan masalah, maka ucapkan Alhamdulillah, bukan karena aku ya Allah, tapi segala puji semua Engkau yang memudahkan ya Allah. Dan ini penting teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, teman-teman, jangan pernah merasa mampu dengan apa yang kita jalani, menolkan kemampuan kita, biar Allah yang nomor satu dalam seluruh urusan kita. Nah, terkait respon Mbak Intan tadi ya, tentang jadi apa namanya, banyak mengeluhnya, kemudian sholatnya tadi gimana tadi sholatnya? Sholat jadi khawatir atau gimana tadi? Awalnya tuh jadi kadang suka ngeluh, ya Allah kok gini, karena nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu, Ustaz. Oh, baik. Baik, kalau pas dalam sholat kita kok jadi ngeluh, yang penting teman-teman lebih baik gini ya. Lebih baik kok Mbak Intan ini ketika dapat ujian kok tetap sholat, itu Masya Allah ya. Ada ujian, ada musibah. Gimana membedakannya? Lihat efek setelahnya. Artinya gini, kalau kita dapat ujian, ujian itu kan ada dua ya. Ada berbentuk kebaikan, tadi saya bilang kaya juga ujian, tidak punya juga ujian, gitu ya. Ganteng ujian, tidak ganteng juga ujian juga, gitu ya. Nah, keburukan itu bisa lebih baik, sebagian para ulama mengatakan musibah itu lebih baik, musibah yang mengingatkan kita kepada Allah daripada kenikmatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Mbak tadi kok ditimpa ujian, kok semakin dekat sama Allah, berarti itu Allah sedang sayang kepada Mbak, gitu ya Mbak ya. Masya Allah ya, bersyukur ini ya. Yang kedua, saya ingin bilang bahwa ini dunia. Dunia itu sederhana, teman-teman. Dunia itu tenang, gitu ya. Nanti ternyata kita kalau mikir masalah sekian waktu sudah saya lewati, ternyata dengan izin Allah dimudahkan. Saya tutup, coba Mbak dibuka surah Al-Baqarah ayat yang ke-216 itu ya. Ini ayat-ayat sering dinotis oleh para kaula muda barangkali ya. Surah Al-Baqarah ayat surah yang kedua ayat yang ke-216. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu, nggak ridho, ekspektasinya terlalu tinggi kok tidak didapai gitu ya, tapi sesuatu itu ternyata lebih baik dalam pandangan kita ya. Masya Allah, mohon maaf, sesuatu yang mungkin dalam pandangan kita rasa antak rohu syai'an nggak baik, ternyata itu adalah kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Yang kedua, wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kita cinta pada sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan manusia itu sok tahu, gitu ya. Saya mungkin UMS awalnya kecewa, ternyata mungkin kalau saya tidak di UMS saya tidak ketemu teman-teman hari ini, gitu ya. Mungkin kalau nggak di UMS saya belum punya relasi seluas ini, gitu ya. Makanya semuanya anggap saja ini takdir terbaik yang Allah sudah siapkan. Yang penting jangan suudzon ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhatkan semuanya pada Allah.
betul Mbak, tadi mengadu sama Allah, ya Allah gitu ya. Yang penting jangan pernah berprasangka buruk pada Allah. Yakini semua ujian ini akan kita lewati. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan yang mengiringinya. Tinggal kerjakan saja semampu kita. Semoga Allah mudahkan seluruh urusannya. Semoga Mbak Intan kuat selalu. Allah jaga dan bimbing selalu di puncak kesuksesannya. Di kelak semoga jadi orang sukses yang Allah ridhai selalu. Barakallahu fiikum. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Silakan teman-teman. Eh, saya buka satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, saya pribadi ingin bertanya apakah boleh, Ustaz? Boleh, Ye, boleh Bu Sina. mumpung Ustadz. Jadi kebetulan saya juga K3 sama seperti orang tuanya Ustadz dan Oh ya. kemarin ketika mendaftar jadi dosen itu saya juga ya seperti kebanyakan orang pada umumnya saya kepengennya di PTN juga gitu, tapi Ya. ternyata saya justru lolosnya di UMS dan pada saat itu saya sangat agak kecewa, bukan sangat sih, agak sedikit kecewa. Kemudian papa saya itu mencoba menenangkan saya dengan bilang, ini itu Allah yang mau kamu di UMS gitu. Jadi bukan kamu yang kurang pintar, bukan kamu yang kurang usaha, tapi memang Allah yang pengen gitu. Nah, itu tuh sampai sekarang kayak terngiang-ngiang terus gitu loh ketika saya berdoa, ketika saya masih kayak kok gini ya. Sama sih seperti pertanyaannya si Mbak Intan tadi gitu loh. Jadi saya masih mencoba memproyeksikan apakah memang ini kodok dan kodar ataukah bukan gitu. Jadi kalau kita tahu konsep kodok kodar itu kan memang itu yang Allah mau gitu. Nah, saya mencoba memproyeksikan juga dengan pertanyaan Mbak Intan tadi yang tentang ketika mahasiswa niatnya belajar, kemudian ternyata tidak sesuai ekspektasi, tugasnya banyak sampai kurang tidur Ya, atau sudah sampai kurang tidur pun nilainya tetap jelek gitu misalnya. Nah, gitu. ya. Saya pengen tahu juga biar teman-teman juga tahu. Jadi kalau pakai konsep kodok kodar itu, kapan kita bisa tahu dan harus menerima bahwa itu memang kodok dan kodar, dan kapan kita harus tahu bahwa sebetulnya memang kita yang mungkin kurang berusaha dan kita yang harus berbenah gitu, Ustadz. Jadi Ya. cut off point-nya itu di mana gitu. Gitu. Oke, siap. Ya, terima kasih, Baik, Ustadz. dua hal yang saya catat. Oke, yang pertama, teman-teman gini. Yang pertama Bu Sena ya, untuk teman-teman semua juga untuk pelajaran kita semuanya. Yang pertama, kita itu yang membuat diri kita sendiri sebenarnya kurang berekspektasi kekurangan dengan hasil yang sudah kita peroleh. Sebenarnya apa yang hari ini kita jalani itu sudah apa yang sebenarnya kebanyakan orang inginkan sebenarnya, gitu ya, sebenarnya. Cuma ekspektasi kita saja yang kemudian menjadikan apa yang hadir dalam diri kita gara-gara overthinking, overreaction, sehingga kita menjadikan masalah yang kecil tampak menjadi besar. Makanya saya konsepnya nawari gini teman-teman. Jangan hidup kita itu berpaku dengan ekspektasi yang ada dalam diri kita. Tapi jadilah kita ini orang-orang yang berobsesi. Paham ya? Maksud obsesi? Ekspektasi itu kita pengen nih. Misalkan lihat ayat-ayat cinta. Nanti saya pengen jodoh saya itu kayak Azam gitu ya. Yang ganteng, perhatian, soli, dan sebagainya. Itu ekspektasi namanya. Kalau obsesi, ketika kita lihat film ayat-ayat cinta, kita akan berobsesi. Aku nggak akan cuma jadi sekedar istrinya Azam yang solihah misalnya. Tapi aku akan lebih daripada itu dengan apa yang Allah titipkan kepada diri kita semuanya. Makanya yang buat kita itu sebenarnya tidak sesuai ekspektasi kita karena kita terlalu banyak melihat nikmatnya orang lain, tidak lihat proses. Sebenarnya proses yang kita jalani itu sudah yang terbaik. Makanya jangan cuma hanya berekspektasi, berobsesi lebih tinggi. Kemudian yang kedua tentang konsep kodok dan qadar ya. Kodok itu sesuatu yang apa namanya? Allah telah gariskan untuk kita semuanya 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Qadar sesuatu yang kemudian apa namanya? Menetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu itu kadar dengan kadar keterjadiannya dan itu semuanya
menurut apa yang Allah menjadikan apa namanya ya, sesuatu itu akan menjadi milik kita. Artinya gini teman, kita itu punya sesuatu yang di bawah kendali kita dan ada sesuatu di luar kendali kita. Ya nggak? Yang di bawah kendali kita, artinya kita masih bisa berikhtiar. Ikhtiarnya itu gimana? Gini, kita pengen motor masih di bawah kendali kita. Coba nanti dibuka di surah Ar-Ra'd ya, surah yang ke-13 ayat yang ke-13 ya. Surah yang ke-13, mohon maaf, ayat yang ke-11. Surah 13 ayat yang ke-11. Allah berfirman, coba nanti dicek ya, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oh betul ya. Ini dibahkan dari kita. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum orang kaum tersebut mengubah nasibnya mereka sendiri. Ini berarti kendali kita nih. Kita kalau pengen mobil berarti kan nabung untuk beli mobil. Kendali kita. Tapi ada sesuatu di luar kendali kita. Dan itu kalau sudah di luar kendali kita, maka konsepnya tadi, Al-Baqarah 216 tadi. Boleh jadi sesuatu yang kita tidak sukai adalah sesuatu yang terbaik untuk kita, dan sesuatu yang boleh jadi dalam pandangan kita baik adalah sesuatu yang tidak baik untuk kita. Artinya gini teman-teman, mungkin Allah kadang-kadang tidak kabulkan permohonan kita karena Allah ngerti. Kalau rencana kita itu direalisasikan oleh Allah, justru kita nanti lupa sama Allah. Makanya Allah belum realisasikan. Gampangnya gini, ada anak SD 5 tahun, naik motor belum, anu nih, belum apa namanya, kalau bahasa orang Jawa belum gaduh gitu ya. Belum gaduh itu belum apa ya, belum eh, belum apa ya bahasa Indonesia Belum ya lancar, belum belum sampai lancar. lah Oh kakinya iya, gitu ya. Kalau untuk pijakan belum siap gitu loh. Coba kalau ada anak 5 tahun dengar ayat Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah padaku mesti aku akan kabulkan. Coba anak 5 tahun minta emek. Kira-kira kalau dikasih Allah kan gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi, jadilah, fayakun gitu kan. Cuma kalau Allah ngasih di usia 5 tahun, itu kan nanti bukan membahagiakan, tapi membahayakan. Makanya Allah tunda dulu pengabulannya. Paham ya? Ini kalau di luar kendali kita. Kalau di luar kendali kita, serahkan. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Gitu ya. Jadi ada yang di bawah kendali kita, Ar-Ra'd ayat yang ke-11, ada yang di luar kendali kita, itu di surah Al-Baqarah ayat berapa? 216. Insya Allah kita akan semakin tentram dengan takdir yang Allah telah berikan, karena ayat ini ditutup, manusia itu nggak ngerti, tapi mohon maaf, Allah Maha Tahu, wallahu ya'lamu, Allah Maha Tahu, sedangkan manusia sok tahu gitu ya. Kita merasa harusnya aku di sini, harusnya aku di situ, padahal menurut Allah tidak baik. Itu yang akan menghancurkan kita. Makanya apapun tempat yang hari kita tempati, ya itulah takdir Allah yang terbaik Allah berikan untuk kita semuanya. Gitu, Mbak, barangkali barakallahu fikum, Ibu Sena itu ya. Insyaallah. Insya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi memang kita sebagai manusia tetap harus bertawakal, bersungguh-sungguh. Nanti ketika kita memang sudah bersungguh-sungguh dan memang tidak sesuai ekspektasi, ya kita harus menerima kodok-kodok itu, begitu ya Ustadz. Jadi memang yang mengendalikan ekspektasi kita adalah diri kita. Jadi musuh Ya, terbesar betul. kita adalah diri kita sendiri. Begitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi teman-teman sebelum saya tutup kegiatan kita? Silakan teman-teman. Boleh juga ditulis di kolom obrolan ya, teman-teman. Barangkali kalau langsung ngobrol, ini, apa namanya, malu gitu ya. Boleh Ya, ditulis di obrolan. Keluar dari tema juga boleh, insya Allah, seputar masalah tentang kehidupan kita juga ya. Baik, agar kita banyak belajar, insya Allah.
Baik, sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang bertanya kembali, bagaimana jika kita berfoto bersama ya teman-teman? Silakan kepada seluruh peserta, mahasiswa baik dari on-cam University maupun dari UMS bisa on-cam, akan saya screenshot. Tapi suara saya terdengar dengan baik ya, Dengar Ustaz? Ustaz? Oh, baik, terima kasih. Saya kira tidak terdengar. Oke, di hold dulu ya teman-teman. On-camnya saya screenshot. 1, 2, 3. Oke. Bentar, masih halaman pertama. Masya Allah, pesertanya sampai 139. Terima kasih atas partisipasinya ya, teman-teman. Saya screenshot kembali. 1, 2, 3. Kemudian yang halaman ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir. Sudah selesai. Oke, teman-teman. Karena sudah mendekati akhir waktunya, apakah ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup kajian kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, jika memang belum ada atau mungkin masih malu-malu bisa bertanya di minggu depan ya teman-teman. Jadi em, saya mengingatkan kembali kita ada kajian kedua untuk minggu depan di hari dan jam yang sama dengan hari ini. Jadi di hari Sabtu dimulai di jam 10 pagi. Saya harap teman-teman juga bisa bergabung karena Ustadz Daud akan menjelaskan tentang coping mechanism atau mekanisme kita untuk menanggapi berbagai beban akademik dan stres akademik yang kita rasakan selama perkuliahan. Jadi tips-tipsnya akan banyak dijelaskan oleh Ustadz Daud di minggu depan, begitu teman-teman ya. Jadi karena sudah mendekati akhir waktu, mungkin yang bertanya bisa dialokasikan untuk minggu depan ya teman-teman, karena Ustadz juga membuka pertanyaan yang di luar konteks, begitu ya Ustadz ya. Oke. Kalau begitu, Ya, oke. ya. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, baik dari KKU atau Konken University dan juga dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan tentunya saya ucapkan khususnya kepada Ustadz Daud, terima kasih karena sudah memberikan kajiannya pada hari ini. Masya Allah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Baik, saya tutup kegiatan kajian pada pagi ini. Sampai berjumpa di minggu depan, ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Terima Sina. Insya Allah. Oke, matur Terima nuwun, kasih Ibu Ustaz. Kusuma. kasih. Sama-sama. Masya Allah. Saya izin end meeting ya, teman-teman.